super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out. Presiden sekarang, iya, pasca merdeka, bisa jadi, pembantu ya, nen, tentang ideologi, iya, G13 PKI, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 6 akan menampilkan video tentang pemberontakan G30 SPKI. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lelo Saputra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati, absen 13. Perkenalkan, nama saya Ika Ruciani, absen 14. Perkenalkan, nama saya Isma Fosia, nomor absen 15. Kak, apa sih G30 SPKI dan apa tujuan dari G30 SPKI? G30 SPKI adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. G30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Ambil cemilanmu dan nikmati video ini sampai selesai. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI berhasil memperkuat kedudukannya dalam percampuran politik Indonesia. Pada masa itu, PKI menjadi pesaing utama TNI Angkatan Darat. Hubungan antara PKI dengan TNI Angkatan Darat semakin memanas dengan ditemukannya dokumen Geklis. Dokumen Geklis berisi informasi keterlibatan Blok Barat dalam upaya penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno. Persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat pada masa itu juga terkait dengan rencana pembentukan Angkatan Kelima. Rencana pembentukan Angkatan Kelima yang diajukan PKI tersebut ditolak oleh Angkatan Darat. PKI kemudian menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal diisukan akan merencana merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Nah, ketika suhu politik Indonesia semakin memanas, kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan jika Presiden wafat dan tidak mampu bertugas lagi. Oleh karena itu, PKI segera bertindak untuk menyingkirkan lawannya, yaitu TNI Angkatan Darat. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Pada 30 September 1965, pasukan pro-PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Beberapa petinggi TNI yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Sutoyo Susmo Wihajo, dan sasaran utama adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, ajudan dan putri bungsu Jenderal Nasution bernama Letnan 1 Taretandean dan Ade Irman Suryani serta seorang pembantu Letnan polisi bernama Karel Saswitubun menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para jenderal yang diculik kemudian dibawa ke sumur tua Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Gerakan G30 SPKI juga melakukan penculikan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono di Yogyakarta. Pada peristiwa tersebut, PKI dianggap sebagai dalang utama.
Meskipun demikian, hingga saat ini dalam peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan. Setidaknya, terdapat 5 teori mengenai pelaku utama pemberontakan G30 SPKI. 5 teori tersebut sebagai berikut. Sejarawan Amerika Serikat Ben Anderson dan Ruth Maxey berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 merupakan puncak konflik internal TNI AD. Greg Algren menyatakan dalang PKI adalah Amerika Serikat dan Inggris. Menurut Greg Algren, baik Amerika Serikat maupun Inggris berupaya menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno. Teori ini dikemukakan oleh Peter Delscope dan Yuphril Robinson. Menurutnya, CIA bekerja sama dengan kelompok dalam Angkatan Darat untuk memprovokasikan PKI agar melakukan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan bahwa dalang peristiwa 30 September 1965 adalah PKI yang dibantu oleh sejumlah oknum TNI. Teori chaos dikemukakan oleh John Delegue. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada pemeran tunggal dan tidak ada skenario besar dalam peristiwa 30 September 1965. Di balik untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Pada 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dalam upaya ini, tindakan yang dilakukan Mayor Jenderal Soeharto antara lain menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi yang telah dikuasai PKI, serta membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dari pasukan G30 SPKI. Operasi penumpasan terhadap G30 SPKI dimulai pada 1 Oktober tahun 1965. Pada saat itu, Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKD yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus di bawah pimpinan Kolonel Sarwe Edi Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi. Operasi militer dilanjutkan untuk membebaskan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Pada 2 Oktober 1965, pangkalan ini telah dapat dikuasai. Pembersihan juga dilakukan di sekitar Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965 di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya ditemukan para korban penculikan dan pembunuhan PKI. Para korban peristiwa G30 SPKI dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anomerta.